Baik, kita lanjutkan. The next material for TKAD Bahasa Inggris Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta adalah text recount. Apakah itu text recount? Sebuah teks yang panjang, berparagraf dalam kotak gitu ya, yang menceritakan someone's experience, menceritakan pengalaman seseorang in the past. It means that semua cerita, this is the real story. Kalau yang fiction itu nanti masuk ke teks naratif. Kalau yang recount is the real, yang nyata. Nah, karena ini terjadi di masa lampau, maka penggunaannya menggunakan verb 2. You can find the verb adding d or ed, atau you can find the irregular verb, ya, feel menjadi felt, gitu ya. Dan cerita ini di dalam teks itu didominasi oleh verb 2. Atau kalian sering ketemu kata was, kata were, and then yang berakhiran dengan d atau ed, atau yang irregular, yang berubah gitu ya. Di sini kita buktikan. And then ketika ada teks recount, pertanyaan yang muncul adalah informasi terkait dengan teks yang ada di informasi yang ada di dalam teks, begitu ya. Jadi kita bisa lihat di pertanyaan berikut ini. Click true or false after reading the text. The readers will probably. Kata kuncinya adalah will gitu ya. And probably ini adalah pemanis. Seperti bersinonim dengan possibly, might gitu ya. Likely, sepertinya, mungkin kemungkinan apa yang akan dilakukan oleh si penulis begitu. Nah, di sini adalah pernyataan yang sesuai berdasarkan teks recount. Di sini merupakan adalah true and false. Bagaimana strateginya? Of course, you should know the meaning. Kosakatanya sudah disiapkan. Tetapi selain menggunakan kosakata, kita juga harus tahu caranya. Okay, now the readers will probably, nah kita baca dulu. When I was in elementary school, I struggled a lot with bullying. Ya, ketika SD berjuang dia ya, berjuang dengan apa? Bully, perundungan. Some classmates teased me for being quiet and for not having a friend. Jadi kayak dia dikucilkan. I felt small and powerless. Dia merasa kayak dikucilkan, kecil, sendirian, dan tak berdaya. And sometimes I pretended to be sick, dan terkadang saya saya berpura-pura untuk sakit, just to avoid going to school, hanya untuk menghindari sekolah. Ini paragraf pertama. Lanjutnya kita lihat dulu. The readers will probably. Jadi kita kan diminta mengambil dari cerita di sini gitu ya. One day my older cousins told me, you can't control what people say. Kamu nggak bisa mengontrol orang lain, kata-kata orang lain, but you can control how you respond. Bagaimana kamu meresponnya. At first, I didn't understand. Pertamanya yang nggak ngerti, but slowly I tried to be braver. Pelan-pelan ya aku mencoba menjadi berani. I joined the art club. Saya bergabung dengan klub seni where I met some friends. Ya, ini verb 2 ya, berasal dari kata meet gitu.
bertemu dengan beberapa teman who accepted me. Accept ini yang regular, tinggal tambahin D atau ED, menerimaku. I also started talking to a teacher I trusted but when things were too heavy. Ya, saya mencoba percaya gitu ya. I started to talking to a teacher, berusaha untuk mulai berusaha untuk ngomong sama guru. I trust yang saya percayai gitu ya. Ketika sesuatu yang berat terjadi atau sesuatu yang berat dirasa berat. It wasn't easy, tidaklah mudah. Some days I still felt hard, merasa sakit gitu ya. But I learned, tapi aku belajar not to give up, tidak menyerah. Drawing and painting became my safe place. Menggambar, melukis menjadi tempat yang ternyaman gitu ya. Little by little I grew stronger inside ya, sedikit demi sedikit saya tumbuh kuat. I realized that saya menyadari I didn't need to change for other. Aku nggak perlu berubah untuk orang lain, but I needed to believe in myself. Aku harus percaya pada diriku sendiri. Now as a teenager, sebagai remaja, I still face challenges, but I remember those hard days. Setelah remaja ya, aku inget dah itu those face the tacticals challenges hambatan-hambatan itu ya. But I remember this hard day. Saya akan selalu ingat hari yang berat itu. They taught me that resilience is not about never feeling pain gitu ya. Jadi ya menjadi tangguh itu bukan berarti tidak merasakan sakit. It is about standing up again, finding support, and moving forward, even when life feels unfair. That strength stays with me. Berarti kita cari di sini. The reader will probably feel the life is unfair. That should keep their pain. Nah, kita tidak perlu membaca aja, udah nggak masuk akal ya. Feel that life is unfair. Hidupnya tidak fair. They should keep. Nah ini ya, kalau kamu nggak tahu arti ini, setidaknya you know this one. Fair, you know the meaning of fair. Fair itu adil. Berawalan dengan on, kita ingat berawalan dengan on, this, in, itu adalah unsur negatif, yaitu kebalikan. Unfair, fair adil, unfair tidak adil. Jadi we should keep their pain ya. Jadi harus menyimpan rasa sakit. No, tidak perlu disimpan gitu ya. Jadi di sini sudah false. Jadi yang A itu tidak masuk kategori karena yang pertama adalah false gitu ya. Kemudian yang kedua tidak perlu kita bahas karena keduanya sama. Yang kita bahas adalah yang ketiga. Decide that they should trust someone bullying them. Memutuskan mereka percaya, trust itu percaya. Someone ke seseorang yang membuli. Nah ini, masa kita harus percaya sama yang membuli kita? No, ya, say no. Berarti yang ketiga itu salah. Berarti jawabannya yang mana ayo? Yang C. False, true, false, and true. See that positive activities help people move forward. Ya, di sini bisa lihat ya, moving forward. Okay.